Jadi saya kan nggak satu rumah sama mama sama papa saya. Jadi Oke. itu cuman dikirimin uang, saya difasilitasin motor, dikasih tempat di kos-kosan, jadi juga berangkat sendiri, apa-apa sendiri. Nah, pada saat itu saya kan pernah ada masalah ya sama keluarga. Jadi uang uang bulanan saya itu di stop di situ. Oke. Uang bulanan di stop. Jadi mau nggak mau ya saya sambil kerja sendiri gitu, cari kerjaan di luar sambil. Nah, terus singkat cerita teman saya Clara itu kan tahu tuh semua curhat-curhatan saya di situ. Saya curhat begini-begini, ada masalah sama mama, sampai mama saya tuh nggak mau ngasih uang saya, dan terpaksa saya juga kerja di situ. Terus hari Sabtu aku telepon si Clara, lu mau kemana? Kamu mau kemana? Kalau kamu mau ke tempat yang biasa kamu, aku mau dong ikut. Aku bilang gitu. Terus si Clara bilang, deh, ini beneran kamu atau enggak tuh? Enggak nih gitu kan. Terus nggak biasanya loh kamu mau ikut aku, bilang gitu. Terus iya aku mau, aku baru stres, capek sekolah terus gitu kan. Aku pertama kali bang masuk di klub itu, baru ngerasain dunia malam itu. Di situ senengnya minta ampun, ternyata tuh enak banget gitu. Terus aku dipaksa tuh, ada cowok ya, tiba-tiba tuh deketin aku gitu. Terus aku di situ, aduh siapa ini? Aku takut bang di situ. Terus aku bilang si Clara, Clara siapa nih? Jangan-jangan kamu lagi nih yang ngenalin aku bilang gitu kan. Terus si Clara bilang udah kalau di sini tuh ya tempatnya kayak begini, kalau kamu nggak mau dideketin sama cowok ya pulang aja sana di rumah, bilang gitu. Terus singkat cerita aku diajakin minum, aku ya mau nggak mau ya bang ya, dikasih segelas gitu, satu gelas gitu, nih gantian gitu kan itu kan paling gitu ya. Terus aku cobain bang di situ, aku pura-pura ya mau aja, padahal aku nggak pernah minum minuman kayak gitu. Terus akhirnya aku coba minum di situ, perut rasanya panas banget bang, panas, tenggorokan panas ya. Terus di situ aku mulai batuk-batuk, tapi aku udah diam aja liatin sambil liatin orang joget-joget di situ. Banyak banyak cowok-cowok ganteng juga di situ. Di situ ada cowok yang deketin aku bang di situ, ngajakin kenalan juga. Terus si Clara bilang, temanku cantik, coba dia bilang gitu. Terus apaan lo bilang enak aja, aku kan bilang gitu. Terus akhirnya si Clara mundur, aku ditinggal sendiri di situ sama cowok itu. Terus akunya dirangkul gitu, terus ditanya, kok kamu di sini, ada masalah mesti? Dia bilang gitu, tanya. Enggak, cuman mau main, bosen di rumah terus. Diajakin Clara malam mingguan, aku bilang gitu kan. Terus gak usah pulang ya, tungguin aku pulang aja, ntar aku anterin pulangnya, bilang gitu. Nah terus singkat cerita kan hari Senin itu kan, terus si Clara bilang, kamu mau nggak aku kenalin sama teman aku? Dia bilangnya gitu. Terus nah teman siapa? Aku bilang gitu. Enggak aku tuh jelek, malu aku kan bilang gitu. Terus si Clara ngotot ngeyel banget, difotoin dari samping dari kanan kiri difotoin. Jadi aku malu kan, terus aku nggak ada di situ. Terus udah diem aja kamu. Terus akhirnya si Clara tuh bilang, udah nggak usah munafik lah, kamu tuh butuh duit, kalau kamu nggak mau nurut sama aku, siapa yang mau bayar kos kamu, bilang gitu kan. Terus padahal kamu udah nggak dikasih mama, terus kamu mau cari uang, mau kerja, kamu ijazah aja mas, kan bilang gitu kan. Terus akhirnya emang mau ngapain, aku bilang gitu kan. Udah aku kenalin sama om ya, kalau yang tuh gadun, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku mau nggak mau ya bang ya, kan diajakin ke situ, niatnya kan juga mau datang ke acaranya dia, mau nggak mau dong di situ. Nah di situ aku udah mulai nakal bang di situ, karena gara-gara temanku itu. Terus akhirnya aku maju, dikenalin sama teman-temannya tuh bos-bos besar gitu. Terus aku mikir lah, aku tuh masih kecil, belum saatnya aku kayak gini, aku mikir gitu kan. Terus tapi om itu bener-bener bangga loh ngajak aku loh. Singkat cerita om itu bilang, kamu pulangnya jangan sama temenmu ya, sama aku aja, bilang gitu. Ntar om kasih uang, kamu butuh apa, bilang gitu kan. Nggak mungkin kalau kamu sampai kesini kalau kamu tuh nggak butuh uang, dia bilang gitu. Terus aku bilang sama om, aku jujur dong di situ, soalnya kan kelihatan punya duit ya di situ ya. Terus akhirnya aku jujur sama dia. Sebenarnya tuh aku habis marah sama ada masalah sama mama aku, jadi aku stres di sini, nggak ada tempat untuk cerita, aku bilang gitu sama si om. Terus omnya bilang, ya udah tenang, sekarang ada om di sini, kamu nggak usah khawatir, dia bilang gitu kan. Semua kebutuhanmu nanti aku yang cukupin, dia bilang gitu. Singkat cerita, aku nungguin om itu di situ. Di situ aku mulai di sofa itu, mulai apa ya? Ya biasa ya kalau orang habis minum itu kan kayaknya short terus gitu loh bang. Jadi nafsunya tuh semakin tambah gitu loh. Terus aku mulai nyaman bang di situ, mulai nyaman di situ. Terus akhirnya aku nggak mau pulang, aku mau ngikut dia. Terus, Nyaman ya? nyaman. Udah gitu, akhirnya pulang bareng naik mobil tuh. Aku tuh kan sebelumnya kan nggak pernah ya yang namanya digoncengin cowok. Terus pada saat itu kan mobilnya kan lumayan bagus bang di situ. Jadi aku tuh kayak mikir, ini ngimpi enggak ya? Aku pertama kali kenal sama cowok, maksudnya mau jalan bareng langsung sama om-om yang kaya gitu loh. Terus akunya kan jadi kepedean bang di situ. Aku ketiduran bang di situ. Tapi pada saat itu masih muter-muter, masih ya dia senang sambil dengerin musik di mobil gitu. Dia sambil minum bang di situ. Kuat ya? Kuat. Terus akhirnya dia nawarin aku, kamu mau pulang apa mau ikut aku, bilang gitu. Terus enggak, aku mau pulang, nggak kuat aku, besok lagi aja. Terus akhirnya dia minta nomorku, tukeran nomor. Akhirnya aku dipulangin bang. Terus besok kalau aku ajak keluar mau ya, aku ajakin makan, meeting, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang, ya aturin aja jadwalnya, bilang gitu. Keesokan harinya aku nggak berangkat sekolah bang di situ. Aku udah mulai pikiran kemana-mana ya kan, udah nggak mau, jadi males sekolah, terus maunya senang-senang aja gitu. Terus omnya tuh telepon, mau nggak keluar, kamu baru sibuk nggak gitu kan, kamu nggak sekolah, nggak, males, aku bilang gitu. Terus ya udah kamu siap-siap, om jemput ya, bilang gitu.
Akhirnya aku dijemput, keluarlah kita, keluar makan. Di situ waktu masuk mobil, lagi-lagi langsung dicium Oh. kan gitu. Terus aku sambil pegangin pipinya gitu kan, aku gemes sama dia kan. Terus akhirnya dia bilang, dia tuh orangnya kan to the point ya, langsung bilang, kamu pernah nggak ngewe, bilang gitu kan. Kamu udah pernah belum? Kamu masih pernah apa? Udah pernah kayak gituan gitu kan. Terus menurut Om gimana? Aku kan tanya gitu. Terus nggak mungkin kamu kayak gitu, pasti udah nggak akan, dia bilang gitu kan. Terus Om baru pengen, mau nggak? Om, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang sama Om, takut takut gak dipulangin, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia jadwalin aku besok keluar lagi, bang di situ. Dia pesenin hotel kayak gitu. Terus di siang itu kita keluar makan, dan di situ kemejanya itu kan dia habis kepanasan ya, habis kepanasan keluar masuk mobil kan, kemejanya dibuka tuh bang, kemejanya dibuka, dia tuh mancing-mancing aku, kayak, duh panas, pengennya dipeluk, dia bilang gitu. Kalau peluk tuh ngerasa adem terus, dia bilang gitu kan. Ya mau nggak mau, terus aku peluk di situ, terus sambil tak bukain kemejanya, tak suruh pakai baju yang satunya. Akhirnya di situ kita jalan bareng, di situ dia lagi bang, pegang. Ya jadi dianya mancing-mancing ya kan. Terus ya namanya cewek kalau digituin gimana, digelitikin kayak gitu. Terus akhirnya ya mau nggak mau kan aku juga ya di situ ya. Terus apa, si Om bilang, kenceng banget suara kamu. Terus nanti kalau keluar kamu pasti jerit-jerit nih, dia bilang gitu. Terus seru kayaknya, ayo sekarang aja yuk, ayo, udah nggak kuat nih aku berdiri nih, dia bilang gitu. Terus akhirnya ya sabar dulu lah, nggak bisa kalau sekarang, aku bilang gitu, lanjutin kerjaan kamu dulu, aku bilang gitu. Terus kita kan udah pesen buat besok, aku bilang gitu, udah besok aja. Udah, terus kamu besok dandan yang cantik ya, yang seksi ya, dia bilang gitu. Terus iyalah, orang aku kan udah cantik, gak perlu disuruh cantik, aku udah cantik, aku bilang gitu.